Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Pak Wisnu, sebetulnya dari kelima rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus, akar masalahnya itu ada di poin mana? Dari undang-undangnya kah, sistem Siskohat yang tidak akuntabel, fungsi kontrol negara yang lemah, lembaga pengawas yang lemah, atau orang-orang di Kemenak, khususnya Menak yang tidak kompeten? Akar masalahnya di mana? Baik, akar masalahnya dari yang fokus kita bukan ke personalnya, ya, bukan ke personalnya, akan tetapi secara komprehensif pansus ini melihat dan memandang, maka ada 5 rekomendasi. Jadi hari ini malam ini kita hanya fokus ke rekomendasi 5. Padahal di rekomendasi yang pertama itu kita bicara tentang kuota haji yang tidak sesuai dengan keputusan Panja DPR RI dan juga keputusan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua dan ketiga kita membahas tentang Siskohat, sistem dia banyak sekali intervensi di sistem tersebut yang anggarannya kurang lebihnya 25 miliar itu harus dievaluasi lagi karena sistem tersebut tidak valid ketika kita temukan saat sidak di lapangan. Jadi menjadi ya di pansus ini kita tidak hanya fokus kepada Pak Menterinya saja, tetapi juga kepada Kemenaknya, kepada Siskohatnya, kepada aturan kuota. Kenapa kuota reguler 8% itu haji plus? Kenapa ini bisa dirubah? Gitu. Oke, Pak Wisnu, soal kegagalan pansus haji. Ya, terakhir ya Pak Wisnu, mohon maaf karena suaranya agak terputus-putus. Saya langsung ke pertanyaan terakhir untuk Pak Wisnu. Soal kegagalan pansus haji menghadirkan Menak Yakut di DPR. Apa evaluasi pansus haji supaya kejadian serupa tidak berulang lagi di pansus-pansus yang akan datang? Apakah dibutuhkan metode khusus untuk bisa menghadirkan seorang menteri dalam sebuah pansus? Baik, kita tenggat waktu memang sangat singkat ya, Kak ya. Tenggat waktu memang sangat singkat, kurang lebihnya 1 bulan. Dan sebetulnya berangkat dari itikat baik dari menteri atau siapapun yang dipanggil di pansus. Karena siapapun yang kita panggil di pansus itu bersedia hadir kecuali Gus Menteri ini gitu. Jadi kalau ada itikat baik untuk kemudian melaporkan hasil penyelenggaraan haji itu, maka insya Allah akan ketemu gitu. Tetapi kalau memang itikat baiknya itu terus kemudian didasari dengan alasan mesti harus ke luar negeri dan lain sebagainya, yang itu pun bisa diwakili oleh wamen atau diwakili oleh staf eselonnya, kenapa harus kemudian datang sendiri? Dan yang terakhir itu adalah permintaan dari Dubes, bukan perintah daripada Presiden yang saat pemanggilan di hadapan Komisi 8 DPR RI. Jadi kembali kepada ya, kalau sistem pansus insya Allah sudah berjalan dengan sangat baik. Oke, baik. Terakhir, Mas Dedi, dalam setiap pansus itu kan pasti selalu ada bumbu-bumbu politis, terbaca ada aroma politis begitu ya. Tapi bagaimanapun kan siapapun yang dimintai keterangannya harusnya bisa bekerja sama untuk bisa membuka terang kasus yang tengah diselidiki. Mas Dedi, apa yang bisa dilakukan DPR ke depan untuk lebih bisa menghadirkan figur-figur sentral, meskipun ada kesan politisnya ya, tapi bagaimana agar mereka tetap bisa dihadirkan, agar penyelidikan itu bisa lebih terang benderang? Ya, memang kan semua aktivitas di DPR RI itu adalah aktivitas politik. Jadi kalau kemudian ada unsur-unsur politis itu saya kira sesuatu yang wajar dan bukan masalah begitu ya. Yang jadi dilema itu kan justru ketika DPR punya kewenangan dalam pengawasan begitu, tetapi ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang orientasinya mengawasi, justru dari kelompok eksekutif itu punya kesan untuk berani melakukan pembangkangan itu tadi dalam istilah saya. Padahal sebetulnya siapapun yang dipanggil oleh DPR dari unsur pemerintah seharusnya tidak punya pilihan lain selain harus menghadiri. Artinya ketika sama-sama ada tugas, saya kira DPR harus didahulukan. Itu sebagai bukti bahwa
pemerintah itu tetap menjaga kedaulatan DPR sekaligus menjaga marwah DPR dalam proses tata kelola negara kita. Nah, memang sekarang itu kan persoalannya kan semakin meluas karena pansus haji ini bersamaan begitu ya, untuk tidak mengatakan bahwa seolah-olah disengaja ada urusan personal misalnya kemarin-kemarin antara konflik Muhaimin dengan Yakut Khalil Qomas misalnya. Tapi di luar itu saya kira entah entah kebetulan entah tidak bahwa penyelenggaraan haji yang memang bermasalah ini saya kira itu sudah menjadi kewenangan DPR untuk kemudian menuntaskan. Nah, salah satunya saya kira ketika ada pansus lalu kemudian Menak berusaha untuk tidak menghadiri, apalagi sampai kemudian tidak memberikan informasi yang memadai bagi DPR termasuk juga bagi publik. Ini saya kira sebuah upaya yang disengaja untuk lari dari tanggung jawab. Maka mau tidak mau saya kira DPR ke depan mau tidak mau harus punya satu prinsip yang lebih kuat lah. Setidaknya ya mereka tetap kita dukung walaupun tetap sisi lain pasti ada kritik terhadap DPR begitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Dedi atas pandangan Anda dan juga Pak Wisnu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda untuk berbincang di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.